Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila as sabil. Rabbana zidna ilma, zidna fahma, zidna nura, zidna huda, zidna tuqa, zidna khaira fid dunya wal akhirah. Zidna wa la tanqusna. Alhamdulillah rabbil alamin. I'rabul musanna. Baca Fit. Udah buka usaha belum? Halaman 64. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأقول الأول من الأشياء التي تعرب بالحروف تثنية. Apa? بالحروف تثنية. وهي المثنى كما علمت. وقد عرفت فيما سبق تعريف المثنى وحكمه أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتح أو الكسرة. ويوصل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة. هذه النون ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة. Hadhihi itu dia kan keadaannya jadi maf'ul, ya kan? Maf'ul dari tuhzafu. Nah, itu isim isyarah hadhihi. Kalau isim isyarahnya maf'ul, maka musyarun ilainya nun, annuna. Dia juga ikut jadi nasab. Karena hadhihinya nasab, maka musyarun ilainya nasab. Begitu juga nanti ketika isim isyarahnya isim isyarahnya rafa, maka musyarun ilainya rafa. Isim isyarahnya jar, maka tetapi tetap dia hadza, walaupun jar hadza, cuman musyarun ilainya nanti mafhum. Illa i'rabul musanna, i'rabnya isim tasniyah. Isim tasniyah ini sebenarnya pelajaran yang sudah lewat yang sebelum-sebelumnya, cuman karena ini dia menjelaskan syarah jadi panjang lebar dia. Sebenarnya syarahnya itu ya itu aja dijelaskan. Qala musannif telah berkata, adapun isim tasniyah faturfa'u bil alif, maka diirabi rafa dengan tanda alif. Ketika rafa irabnya alif. Wa tungsabu wa tukhfadu bil ya, ketika nasab dan jar ditandai dengan ya. Wa aqulu, dan aku mengatakan al awwalu min asya'i permulaan dari sesuatu yang diirabi bil hurufi dengan huruf at-tasniyati berupa isim tasniyah, ya al musanna kama alimta, sebagaimana yang telah engkau ketahui. Qad arafta, sungguh telah lewat fima sabaqa, penjelasan yang telah lalu, ta'riful musanna, pengertian isim tasniyah. Wa hukmuhu ay yurfa'a bil alif niyabatin, dan hukumnya isim tasniyah ketika rafa bil alif ditandai dengan alif. Niyabatin anil dhammah, ini pengganti
Ini pengganti dari tanda dhamma. Kan tanda asli i'rab rafa itu tanda aslinya apa? Dhamma. Berarti dhamma wawu, kan rafa itu ada 4 tandanya kan? Dhamma, wawu, alif, nun. Nah, 4 tanda ini yang tanda aslinya itu dhamma. Yang 3 ini pengganti dari dhamma. Makanya dinamakan pengganti. Jadi alif ini pengganti dari mana? Tanda asli rafa. Nah, sedangkan isim tasniyah ketika rafa bukan tanda dhamma, ya kan? Isim tasniyah ketika rafa tandanya apa? Nah, alif. Isim tasniyah ketika rafa tandanya, nah, bukan dhamma. Berarti alif ini pengganti dari niyaba. Wa yusabu wa yakhfadu bil yatuhi. Dan dinas adahan niyaba. Ya. Nah, ya-nya itu untuk mengetahui itu isim tasniyah di harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelum ya itu ditandai dengan harokat fathah. Harokat sebelum setelah fathah setelah ya harokatnya harokat kasroh. Ma ba'daha niyabatin anil fathati awil kasroh. Wa yusala bihi, dan disambung dengannya ba'dal alif setelah alif awil ya berupa nunun, berupa huruf nun. Ketika rafa isim tasniyah tandanya alif, maka ada sambungannya, ada gandengannya, yaitu nun. Dan ketika nasab dan jar ada sambungannya, gandengannya. Ketika nasab dan jar isim tasniyah ditandai dengan apa? Huruf apa? Huruf apa? Huruf ya. Nah, setelah ya itu ada sambungannya, namanya huruf nun, gandeng. Mana dia? Takunu iwadan, dia menjadi pengganti anit tanwin alladzi yakunu fil ismi al mufrad, yang menjadi isim mufrad. Wala tuhzafu hadhihi nun, maka nun ini dibuang illa indal idhofati, kecuali ketika idhofah. Wa misalul musanna al marfu, maka ada pun contoh isim tasniyah yang rafa. Hadarul al-qadiyani. Hadara al-qadiyani, telah hadir dua qadi, dua hakim. Wa qala rajulani, telah rajulani, dua orang laki-laki. Nah, jadi isim ada namanya mufrad, tasniyah, jamak. Jadi tasniyah kita bahas dulu tentang isim tasniyah. Isim tasniyah artinya, tasniyah itu artinya apa? Ganda atau dua. Ganda atau dua. Contohnya itu yang hadara al-qadiyani. Hadara al-qadiyani. Nah, di sini ada kalimat isim tasniyah. Isim tasniyah. Di sini isim tasniyah ditandai dengan alif.
dan disambungkan dengan digandingkan dengan nun. Nah, kalau tasniah tandanya alif, otomatis bisa dipastikan hurufnya itu huruf apa? Rofa, huruf rofa. Kalau isim tasniah ditandai dengan alif, maka dipastikan ini rofa dia, sebagaimana yang telah dijelaskan. Nah, tetapi kalau isim tasniah, contohnya ja'a zaiduna, itu setelah sebelum ya harokatnya fathah, setelah ya nun. Nah, kalau ada isim tasniah, aku telah melihat zaidaini, dua zaid. Nah, ini di sini isim tasniah juga, tapi beda sama ini dari segi bentuknya. Cuman bedanya apa? Kenapa dia berbeda? Karena i'rabnya juga berbeda. Kenapa? Karena ini isim tasniah, ini isim tasniah. Cuman beda, tandanya beda. Ya karena i'rabnya berbeda. Kalau isim tasniah yang seperti ini tandanya dengan ya ini, ya ra'aitu az-zaidaini, aku telah melihat dua zaid, maka isim tasniah yang seperti ini ditandai dengan nasab, i'rabnya dengan nasab. Atau kalau jar sama dengan jar, seperti apa? Marartu bi zaidaini, contohnya marartu bi, nah sama bi zaidaini. Nah, sama ini, tinggal diketahui bagaimana kalau jar. Kalau jar berarti ada huruf jar dia sini masuk. Ini namanya huruf jar. Huruf jar itu termasuk ba. Nah, ini yang membedakan ketika i'rabnya. Isim tasniah ketika i'rabnya berbeda juga tandanya. Kalau dia kalau dia rafa, maka tandanya dengan alif, dia gandeng dengan nun. Kalau nasab tandanya dengan ya, gandeng juga dengan nun. Sama dengan jar, tandanya juga dengan ya, seperti itu. Kalau penjelasan kitab ini ya begitu aja, tidak seperti yang kitab-kitab yang agak luas. Cuman ini karena insya Allah mungkin kita daras ini sampai Ramadan udah nggak ada daras. Jadi kita mau wa kullu min al-qadiyani, maka setiap dari lafaz al-qadiyan rajulaini marfu'un, i'rabnya rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Li annahu fa'ilun, karena dia jadi fa'il. Posisi kedudukan, ada yang namanya wakil, ada namanya ketua kelas, ada namanya bendahara, itu namanya posisi. Fi'il apa? Marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rafa. Ini kan kalimat isim, karena dia jadi fa'il, kedudukannya sudah dipastikan juga sebenarnya. Sudah dipastikan, oh ini rafa i'rabnya. Ini rafa, kedudukannya jadi fa'il. Mafhum? Itu posisi fa'il, maf'ul, itu naik kedudukan atau posisi. Sama dengan tadi, kenapa dia az-zaidaini? Wa alamatu raf'uhu al-alif, tanda rafa'nya alif niyabah, pengganti dari anid dhamma. Li'anna al-musanna, sesungguhnya isim tasniyah, wan nunu iwadun anit tanwini, nun pengganti dari tanwin fil ismil mufrad, dalam isim mufrad. Misalul musanna, dan adapun contoh isim tasniyah al-mansub yang dibaca nasab, uhibbu al-muaddibaini, atau
Ra'aitu az-zaidaini. Contohnya yang lain, wa akramu al-mutakasilaini. Dia telah memuliakan al-mutakasilaini, orang-orang yang malas. Fa kullu minal muaddibaini, maka setiap dari lafaz muaddi, orang yang beradab, adaba yu'addibu, al-mutakasilaini, orang yang malas, takasala ya takasalu. Semua i'rabnya mansub, i'rab rafa. Kenapa rafa? Li'anna maf'ulun bih. Li'anna maf'ulun bi. Nah, apa itu maf'ul bi? Maf'ul bi itu isim yang dibaca nasab, atau kata lain marfu'atul mausubatul asma. Isim-isim termasuk dalam kategori isim-isim yang dibaca nasab. Ini lima. Mana? Niabatin. Innal musanna, karena sungguhnya isim tasniyah, wa nunu iwad, nun pengganti dari tanwin mufrad dalam isim mufrad. Wal misalul makhfu wa misalul musanna. Adapun isim tasniyah al-makhfud baca jar. Nadartu, aku telah melihat ilal farisaini, itu kuda. Alal farisaini, di atas dua kuda. Faris itu kuda. Fa kullu minal farisaini, maka setiap dari farisaini wal farisaini mahfudun, dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Lidukhuli harfil khafdi, karena kemasukan huruf khafat alaihi atasnya. Yang mana huruf khafnya? Nadratu ilal farisaini. Ila itu termasuk huruf yang huruf jar. Kalau ada isim kemasukan huruf jar, maka otomatis isim setelahnya dirobi dibaca jar. Wa alama. Wa alamatul musanna. Ya. Wa alamatul khafdihi, dan tanda jarnya al-ya'i berupa ya al-maftuhi yang di fathah, ma qablaha al-maksuri yang di fathah sebelum huruf ha, dan di kasrah setelah ba'daha, setelah ya. Niyabatin anil kasrati, pengganti dari kasrah. Wan nunu iwadin anil tanwini fil ismil mufrad, pengganti dari ism mufrad. Satu paket penjelasannya. Baca Rom.
ومثال جمع المذكر السالم المرفوع المذكر السالم المرفوع حضر مسلمون أفلح الآمرون بالمعروف فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو وعلامة رفعه الواوي وعلامة رفعه الواوي نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر لأنه جمع أن itu tansibul isma wa turfa'ul khabar. لأنه جمع أسد. Iya. لأنه جمع مذكر سالم ونون عوض عن التنوين في اسم المفرد. لأنه جمع. La. Itu kan yang domirnya itu berupa isim. Li'annahu jam'i, jam itu jadi mudhaf kepada isim domir. Li'annahu jam'i mudzakkari as-salim. Li'annahu jam'i mudzakkari as-salimin. Jam'i itu mudhaf dari isim domir li'annahu. ومثال جمع المذكر السالم المنصوب ومثال جمع المذكر السالم المنصوب رأيت المسلمين aku telah melihat orang muslim واحترمت الآمرين بالمعروف فكل من المسلمين maka dari setiap dari lafaz al-muslimin wal amirin mansubun dibaca nasab li'anna maf'ulin bih karena dia menjadi maf'ul bih wa alamatun nasbi al-ya'a al-maksurah dan tanda nasabnya berupa ya yang dikasrah yang mana ya-nya dikasrah ada harokat kasrah setelah sebelum huruf ya dan di fathah ma ba'daha ada harokat fathah setelah ya lianna jam'il mudzakkar salim karena sungguhnya jam' mudzakkar salim wa nunu iwadun nun pengganti dari tanwin fil ismil mufradi wa misalu jam'il mudzakkar as-salim al-makhfudi contoh jamak mudzakkar salim ittasaltu bil amirina bil ma'ruf wa radallahu 'anil mu'minin fa kullu min al amirin maka setiap dari lafaz al amirin wal mu'minin mahfud dibaca jar karena lidukhuli harfil khafdi alaihi karena kemasukan huruf khafat wa alamatu kita sudah bab selanjutnya bab contohnya kada khobar contoh naat
bab mubtada khobar atau na'at, atau nanti masuk dalam bab hal, atau juga nanti masuk dalam bab jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, ini ada nanti namanya mutabaqah. Mutabaqah itu apa? Kesesuaian. Kesesuaian itu apa? Contohnya, contoh Muhammadun qaimun. Nah, Muhammad qaimun atau Muhammadani qaimani. Nah, jadi ini contoh dengan contoh mubtada khobar. Contoh mubtada khobar. Ini mubtada itu di awal. Ini khobar, setelah mubtada namanya khobar. Nah, sama dengan jamak Muhammaduna Nah, jadi setiap nanti masuk bab-bab selanjutnya ada namanya mutabaqah. Mutabaqah itu apa? Kesesuaian. Kalau mubtada'nya berupa isim mufrad, maka juga khabarnya harus berupa isim mufrad. Muhammadun harus qaimun. Enggak boleh kamu katakan Muhammadun qaimani. Itu salah dalam kaidah nahwu. Sama dengan maka di sini khabarnya juga harus menjadi qaimani. Kalau dia mubtada'nya berupa isim tasniyah, maka di sini juga harus tasniyah. Sama kalau ini khabar, ini jamak, itu juga harus jamak. Kalau mubtada'nya jamak, maka khabarnya harus jamak. Nah, begitu juga nanti ketika kalian sudah masuk dalam bab na'at. Bab na'at harus juga mutabaqah, sesuai. Harus mutabaqah. Contohnya ja'a rajulun mahirun. Ja'a rajulun mahir yang Nah, sekarang isim jamak. Jamak. Nah, ada namanya isim, ada namanya jamak. Ada namanya isim jamak, namanya jamak. Apa yang membedakan itu? Ada namanya isim jamak, ada namanya jamak. Apa yang membedakan itu?
Enggak, jamak tetap isim. Jamak. Lahu mufrad. Yang ada wazannya. Jadi ada namanya isim jamak, ada namanya Jamak. jamak. Kalau isim jamak itu apa? Bukan. Ada namanya jamak, ada isim jamak. Sama-sama kalimat isim. Cuman yang membedakannya apa? Ada yang mempunyai mufrad, ada yang tidak mempunyai Tidak mufrad. ada istilah mufrad. Yang mempunyai mufrad itu yang mana? Jamak atau isim jamak? Jamak. Nah, jadi ini namanya lahul mufrad. Kalau jamak ini mempunyai Mufrad. kalau isim jamak Laisa laisa lahu lahu mufrad. dia tidak punya mufrad. Contoh Qaumun. contoh isim jamak Qaumun. kaumun. Kaum itu artinya apa? Kaum. Suatu kaum. Nah, kalau kita membahas tentang kaum itu banyak atau sedikit satu? Banyak. Tetapi apa mufradnya ini? Enggak ada mufradnya. Tapi maknanya Banyak. banyak. Namakan isim jamak. Contoh qabilatun, suatu qabilah. Qabilatun itu jamak, termasuk isim jamak. Nah, satu kabilah atau satu kampung. Nah, itu namanya isim jamak. Jadi bermakna banyak tapi tidak punya mufrad. Beda dengan kalau jamak. Muslimun. Muslimun jamaknya ada jamaknya dia. Kalau muslimuna, orang-orang muslim itu ada mufradnya. Mufradnya apa? Nah, sekarang tentang jamak zakar salim.
jamak mudzakkar salim itu ketika jamak mudzakkar salim itu beraturan, jamak muannas salim beraturan, jamak taksir tidak beraturan. Kenapa dikatakan begitu? Karena jamak mudzakkar salim dinamakan beraturan, dia punya ciri khas. Maklum, jamak mudzakkar salim dinamakan dan saya artikan beraturan karena punya ciri khas. Sama dengan jamak muannas salim punya ciri khas. Tapi jamak taksir tidak dikatakan tidak, karena tidak ada ciri khasnya. Nah, apa salah ciri khasnya jamak muannas salim? Ketika rafa dia tandanya waw dan nun. Ketika dia nasab kadang ditandai ya dan nun. Nah, maka punya ciri khas. Kalau jamak muannas salim beraturan punya ciri khas juga. Apa? Alif dan ta. Tapi kalau jamak muannas salim tidak ada ciri khasnya. Bagaimana Ustaz? Sulit dipahami muannas salim, harus dihafal. Pokoknya jamak-jamak yang tidak ada tandanya, tidak ada tandanya itu jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim beraturan. Apa? Karena punya ciri khas. Kenapa? Ketika kapan? Contoh ketika nasab. Zaiduna. Atau ketika rafa. Nah, ketika nasab zaidina. Nah, ada ciri khasnya jamak mudzakkar salim. Nah, makanya dinamakan beraturan. Salim, jamak muannas salim. Ada ciri khasnya. Ciri khasnya apa? Alif dan muslimatun. Ada namanya jamak mudzakkar salim, ada namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ada jamak salim, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mulhaq itu apa artinya? Apa? 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 Ya, atau menyerupai jamak. Mulhaq itu menyerupai jamak. Kan tadi sudah saya jelaskan ciri khas jamak mudzakkar salim apa? Waw dan nun ketika rafa. Ketika nasab dan nun. Nah, sekarang sama, cirinya sama. Cuman syaratnya kalimat itu dinamakan jamak mudzakkar salim
muzakkar atau musanna? Hah? Apa itu muzakkar? Laki-laki. Sama syaratnya harus berakal. Nah, sekarang contoh. Ish 20 bahasa Arabnya ishrun ketika wafat atau ishrina jalan stop kerja. Ishruna di sini ada waw dan nun. Kalimat ini kalimat isim apa ini? Ishruna itu ada ciri-ciri khasnya jamak mudzakkar salim di situ kan? Ciri khas jamak mudzakkar salim ada nggak di situ? Ini tidak bisa dinamakan jamak mudzakkar salim. Ishruna atau ishrina nggak bisa dinamakan jamak mudzakkar salim. Kenapa nggak bisa dinamakan jamak mudzakkar salim? Karena nggak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Harus berarti ini apa? Menyerupai. Pokoknya kalau ada ciri-cirinya jamak mudzakkar salim dia tidak berakal, enggak memenuhi dua syarat ini, enggak memenuhi laki-laki, enggak memenuhi berakal. Kalau Zaiduna Al-Desa Zaiduna ini jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jam'il mudzakkar salim? Zaiduna ada waw dan nun, ada ciri-cirinya jamak mudzakkar salim di situ. Ini Zaiduna ini masuk kategori jamak mudzakkar salim atau bi jam mulhaq bi jam'i mudzakkar salim? Al-Desa. Kenapa kamu katakan Zaiduna jamak mudzakkar salim? Karena dia memenuhi dua syarat ini. Kalau ishruna enggak masuk kategori jamak mudzakkar salim. Walau ada jamak mudzakkar salim di situ. Tetapi kalau dia enggak memenuhi syarat muzakkar dan akil, maka enggak bisa dinamakan jamak mudzakkar salim. Maka dinamakan mulhaq bi jam'i mudzakkar salim, menyerupai jamak mudzakkar salim. Karena dia tidak berakal dan tidak laki-laki, tidak ada. Nah, itu. Mufrad masuk dalam kategori lahul mufrad, kategori jamak. Punya isim mufrad. Bedanya jamak dan isim jamak.
tasniyah dan jamak. Jamak muzakkar salim. Isim tasniyah muslimin ada muslimina. Nah, taras muslim ini muslimin ada muslimain. Muslimin ini kalau isim apa ini? Isim tasniyah atau isim jamak? Muslimina sama-sama ini sama. Cuma sama akar katanya. Ini isim tasniyah atau isim jamak? Muslimin ini apa? Muslimin itu isim tasniyah atau isim jamak gitu maksud saya. Jamak muzakkar salim atau isim tasniyah? Yang mana jamak muzakkar salim, yang mana isim tasniyah di sini maksud saya? Hah? Atas muslimina. Mana tahu? Mana kau tahu kalau ini jamak muzakkar salim? Ini tasniyah. Dari mana kau tahu? Ya harus punya alasan. Harus punya alasan. Biar hujannya kuat. Kalau cuma sekedar ngomong, anak TK juga bisa ngomong. Jadi ngomong tanpa ada tahu. Ini jamak muzakkar salim, ini kamu katakan isim tasniyah. Ya. Walaupun kita sudah bilang benar, tapi kan punya alasan dalam segi keilmuan itu harus ada alasan yang itu sama yang padahal udah tadi dijelaskan sebelumnya itu. Apa? Misal, yang mana jamak muzakkar salim, yang mana isim tasniyah? Ini di atas apa ini? Ini yang kalau belakangnya kasroh, setelahnya fathah itu apa itu? Apa? Kalau di sebelum ya itu fathah, setelahnya kasroh itu kata Ihsan, kalau jamak Ustaz, sebelum ya itu harokatnya kasroh, setelahnya harokatnya fathah. Kalau jamak, kalau isim tasniyah sebelum ya fathah harokatnya, setelah ya kasroh. Tasniyah kata Ihsan. Betul nggak tuh Faras? Abu Hurairah. Betul nggak tuh? Hah? Udah betul belum? 6. Hah? Apa yang naam? Apa yang naam? Sebelumnya kasroh, setelahnya nun. Semuanya nun setelahnya. Harokatnya yang bedakan.
artinya? Hah? Sa? Satu atau tunggal. Ozan, kalau tasniah itu artinya apa? Dua. Berarti kalau jamak tinggal dua. Kalau jamak tiga lagi atau banyak lagi jamak munas. Apa namanya? Berarti banyak perempuan. Itu itu muat satu pelpen, satu rumah, rojulun satu laki-laki. Nanti kalau sudah rojulani, sudah masuk tasniah dua laki-laki. Paham ya? Kolamani, rojuluna. Nggak ada tisu ya? Nggak ada yang tisu. Ada yang tisu? Ada. Kertas. Ada yang satu nggak? Hah? Aina Muharram. Muharram. Datang sa ba'da asar. Bisa anu di nanti cari. Oh, perjalanan apa? Falas kan? Hah? Falas dah alamat. Daras. Terus ini mengenai santri, santri semua santri. Itu apa namanya? Bisut tak? Bisut. Ini. Belajar nahwu itu pusing, tapi kalau sudah ditahu belajar nahwu itu pusing, tapi kalau bingung, tapi kalau sudah ketemu celahnya enak. Kalau sudah ketemu celahnya enak dia nanti terus enak terus. Tapi kalau masih belum paham bingung dia. Bingung. Semakin ke sana semakin bingung, semakin ke sini semakin pusing. Tapi kalau udah ketemu celahnya semakin masuk semakin penasaran. Begitu belajar nahwu. Saya dulu awal-awal belajar kelas 1 sering suka ngapal. Kata Ustaz saya, hafalan itu termasuk sebagian daripada pemahaman. Walaupun belum paham keterangan Ustaznya, tapi hafalan itu termasuk sebagian dari pemahaman. Iya, ternyata fungsinya menghafal itu ketika nanti sudah lama ternyata begini dulu.
Iya, ya kan itu ada tapinya, tapi berbahaya. Tapi ya namanya ilmu begitu. Ya kata Soyogi, ada tuh yang syarat 2 bulan, apa namanya, pendaftar 2 bulan, pendaftarannya 2 juta, cuma 2 bulan. Baru dia makannya beli sendiri, nggak disiapkan makan di Semarang. Begitu, memang pondok-pondok itu 2 bulan beli sendiri loh makannya, bukan nggak disiapkan dari pondok. Kan memang dia niatnya datang mau belajar, bukan datang tidur, bukan datang main. Makanya harus memang begitu, ilmu itu harus dimujahadai. Dan kata ulama, kalau kamu nggak mau menghinakan dirimu dengan ilmu, maka kamu nggak akan bisa mulia, dimuliakan oleh orang. Kalau orang nggak mau menghinakan diri dengan ilmu, maka dia nggak akan bisa dimuliakan oleh orang. Jadi kita harus hinakan diri kita sama ilmu. Maksudnya apa? Ya kamu tahan ngantuk, tahan lapar, puasa. Ini santri-santri itu kalau usahakan jangan melanggar, jangan buat kasus. Itu nanti yang menghambat kalian itu gagal dalam menuntut ilmu. Akhirnya apa? Ketika di tengah jalan kamu buat kasus, kamu buat pelanggaran, akhirnya dipulangkan. Itu jangan begitu. Sabar-sabar, main HP, nanti di rumah kan ada waktunya main HP. Akhirnya ketika udah kena masalah jadi pusing, akhirnya belajarnya nggak fokus karena melanggar. Oh Fata kamu datang, udah sembuh kau? Hmm? Kau nggak apa-apa? Kenapa nggak apa-apa? Hah? Katanya kau main HP juga. Katanya kau main HP juga. Main HP di rumah maksudnya.